Teknologi itu hanya sebagai wadah Pak ya, yang penting itulah informasinya dan banyak sekali yang perlu kita gali. Ternyata yang hadir di sini juga banyak para pustakawan atau kepala perpustakaan yang akhirnya hadirnya menjadi terbuka mata kita bahwa perpustakaan itu bukan hanya menyimpan koleksi, tetapi kita lebih bisa menjadi sarana untuk penemuan atau masa-masa lalu seperti itu. Nah, untuk pembicara kedua ini akan memaparkan tentang teknologi ya, tentang penerapan budaya kerjanya, seperti apa budaya kerja yang menggabungkan teknologi sendiri. Kalau tadi katakan teknologi informasi lah, informasi yang penting. Nah, sekarang kita beralih ke perpustakaan, bagaimana dalam pendisiplinan budaya kerjanya. Ya mungkin nanti Bapak Dr. Mulyadi akan memaparkan dan nanti kita akan buka session bagi para calon-calon pustakawan dan para pustakawan yang hadir pada Zoom meeting pada hari ini. Kami persilakan pada Pak Mulyadi untuk memaparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for coming to the second international seminar on Adab and Humanities. Give me time to presentation in the this opportunity. And this session I choose the title Teopanoptik dalam pendisiplinan budaya kerja pustakawan. I will be presentation with bahasa Indonesia. Baik, terima kasih. Kalau saya berbicara bahasa Inggris, tapi tentu orang masih menganggap sudah kelihatan bahwa tidak bisa berbahasa Inggris. Tapi tadi Pak Dr. Ida walaupun satu kata pun tidak berbicara bahasa Inggris, tetapi dari perjalanan pengalamannya orang sudah menunjukkan bahwa betapa mahirnya bahasa Inggrisnya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya seperti moderator dan MC mengatakan bahwa sebagai satu tradisi ketika di Fakultas Adab baru menyelesaikan studi, maka harus mengikuti seminar dan hanya sebagai anak bawang. Dalam bahasa Melayunya ya anak bawang. Baik Bapak Ibu sekalian, mungkin sedikit saja yang ingin saya sampaikan. Tadi dari Pak Ida Pajar Parianto PhD, beliau ini adalah guru saya di UIN Sunan Kalijaga, telah menyampaikan banyak hal tentang perpustakaan dengan kaitannya dengan peradaban Melayu, bahkan tadi menceritakan bagaimana peran perpustakaan dalam di dunia peradaban Melayu dengan berbagai macam contoh di luar negeri. Saya hanya mengerucut kecil saja kepada perpustakaannya. Jadi saya ingin berbicara tentang bagaimana budaya kerja di perpustakaan dengan menggunakan kemajuan teknologi yang berkembang sekarang, tetapi juga dilapisi dengan teologi sebagai salah satu juga satu entitas yang bisa mendisiplinkan para pustakawan. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama ingin saya sampaikan, saya hanya dalam kesempatan ini, berapa menit Pak Moderator? 20 ya, 20 menit. Saya hanya ingin menawarkan satu konsep sederhana yang saya tulis dalam makalah saya, Teopanoptik ya. Jadi secara sederhananya teknologi dan teologi. Ini saya terus terang saja bahwa sebagai satu kebaruan yang kebetulan menyelesaikan studi, saya anggap sebagai satu kebaruan yang ingin saya tawarkan kepada para pustakawan khususnya di perpustakaan, bahwa ketika kita mendisiplinkan para pegawai yang sekarang orang menganggap bahwa ketika menggunakan teknologi itu sudah kita menganggap sudah disiplin, seperti fingerprint, kemudian RFID di perpustakaan, security gate, kemudian barcode reader, dan berbagai macam aplikasi yang support dengan handphone
dan tablet itu orang menganggap sudah disiplin. Tetapi sebenarnya ada teknologi itu ada celah, ada yang bisa dapat dimanipulasi. Nah, jadi itu Bapak Ibu yang ingin saya sampaikan, yang ingin menjadi persoalan. Baik, yang pertama ingin saya sampaikan, teknologi dan teologi adalah dua elemen fundamental yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia sejak kita lahir sampai sekarang. Jadi handphone adalah teknologi. Pada masa Rasulullah juga ketika para sahabat diperintahkan untuk menyelamatkan mushaf Al-Quran, kemudian ditulis dalam berbagai lembaran lontar, bahkan nanti di Al-Quran dengan menggunakan pena, itu juga teknologi. Cangkul juga teknologi. Jadi ketika kita memandang teknologi, semua yang berkaitan, yang bisa menyelesaikan sebuah persoalan yang ada di dalam manusia, itu adalah teknologi. Nah, ini yang menjadi persoalan sekarang adalah, dahulu orang menganggap bahwa teknologi itu dianggap hanya sebagai alat saja. Ya, ini mohon maaf Bapak Ibu sekalian, saya tidak berdiri seperti Pak Dr. Ida tadi. Saya sengaja duduk di sini biar gemetarnya tidak kelihatan, dan kalau salah bisa bertanya dengan guru saya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ya, yang ingin saya sampaikan tadi pertama bahwa pada saat orang menganggap bahwa teknologi itu hanya dianggap sebagai alat, tetapi sekarang teknologi bisa memiliki kemampuan sama seperti manusia karena adanya apa yang kita kenal dengan artificial intelligence, jadi kecerdasan buatan. Nah, ini jadi kita handphone itu hanya berfungsi sebagai telepon saja selama ini kan. Tetapi ketika kita buat di situ ada memasukkan satu bidang aplikasi, misalnya scanner, maka bisa dia memiliki kecerdasan untuk melakukan scanner. Kemudian berbagai macam aplikasi lain seperti Zoom meeting seperti sekarang juga, itu adalah sebuah apa yang kita sebut sebagai artificial intelligence. Nah, inilah ketika teknologi sudah seperti itu, orang menganggap bahwa semuanya bisa mempengaruhi orang untuk berdisiplin. Katakanlah di dalam perpustakaan kita mengenal fingerprint. Ya, dengan fingerprint itu orang terdeterminan karena fingerprint bisa merekap semua aktivitas kita. Maka orang dipaksa untuk melakukan pendisiplinan. Tetapi sebenarnya seperti yang saya sampaikan bahwa ada celahnya. Saya ingat ketika pertama di UIN Raden Patah ada fingerprint, itu dulu kita dikasih password untuk login. Lalu kemudian kita input sendiri ya. Dan ada 4 tangan kita yang kita gunakan untuk masukkan tangan kiri Anda, masukkan jempol tangan kanan Anda, masukkan telunjuk kiri Anda dan telunjuk kanan Anda. Bagaimana kalau misalnya yang 3 ini kita kasihkan dengan orang lain? Maka itu bisa memanipulasi. Oke, katakan tidak Pak, sekarang ada aturan kebijakan pimpinan harus pegawai yang melakukan itu, maka tidak akan bisa ada orang yang melakukan kesalahan. Dan bahkan sekarang kita ubah, tidak gunakan tetapi pakai iris mata, maka tidak akan terjadi kesalahan. Oke, itu kita maklumi, dia tidak bisa melakukan pelanggaran. Tetapi ada pelanggaran lain yang dilakukan, yaitu memanipulasi keadaan. Kita absen pagi, kemudian pulang, datang sore absen lagi, apakah itu disiplin? Secara administratif disiplin. Ya kan, kita ini cerita ya kenyataan yang kita alami, yang kita hadapi ya. Jadi nah itu semua secara administratif disiplin, tetapi secara kinerja kan tidak disiplin. Nah, dalam kesempatan ini saya ingin memberikan satu konsep bagaimana itu supaya kondisi keadaan yang dimanipulasi itu bisa diselamatkan, tidak dimanipulasi. Maka saya masukkan ranah teologis.
Dengan apa? Pertama, dengan terminologi hisab. Ya, hisab adalah perhitungan di hari akhir, walaupun perhitungan di hari akhir sama seperti fingerprint menghitungnya di akhir bulan, tetapi kita sudah terdeterministik untuk melakukan kerja. Jadi kalau ya fungsi teologis kan adalah untuk mengingatkan ya, kenapa kita sholat Jumat terus-terusan padahal kita sudah mahir semuanya sudah dari pesantren, tetapi sebenarnya intinya diingatkan karena manusia kan uh, iman kita tidak stabil ya. Kalau dalam hadis mungkin dari yang dari yang jurusan bahasa Arab al imanu yahjudu payangkus ya, atau dalam bahasa akademik ketidakstabilan transendental. Jadi kita memang naik turun. Nah itu jadi manusia seperti itu. Jadi ada lemah lembut. Tapi ketika kita menggunakan konsep itu, kita bahwa kita kerja adalah sebuah yang satu saat akan dihitung. Atau kita kerja adalah sebuah pengabdian. Nah ini adalah sebuah penanaman nilai-nilai keimanan kepada pegawai khususnya di perpustakaan atau di pegawai yang pegawai lain juga. Nah itu bisa kita anggap sebagai satu solusi untuk membuat orang menjadi disiplin. Ya katakanlah itu hari akhir, bagaimana kita membuktikan? Ada banyak hal yang kita bisa buktikan dengan teknologi, kebenaran-kebenaran yang disampaikan Al-Quran. Katakan pertama, dalam Al-Quran kita mengatakan ada pada satu saat apa yang kita lakukan akan ditampilkan di akhirat nanti. Oke, itu kita hari akhir. Tetapi teknologi sekarang telah membuktikan berapa banyak orang yang tersandung kasus, ya, para pejabat terkandung kasus karena diperlihatkan oleh teknologi, oleh CCTV. Nah itu artinya itu sebenarnya di dunia sendiri sudah bisa menjawab. Oke itu dari katakan yang tadi yang diperlihatkan. Dalam Al-Quran kita mengenal sejarah Nabi Sulaiman ya. Ketika melakukan sebuah perlombaan bahwa memindahkan kerajaan Ratu Balkis ke kerajaan Nabi Sulaiman, lalu kemudian disayembarakan. Ada dalam cerita itu dikatakan bahwa ada yang sanggup dari golongan jin untuk saya bisa memindahkan istana Ratu Balkis itu sebelum Anda berdiri ya Nabi Sulaiman. Tapi ada lagi yang terus katakan siapa lagi yang sanggup? Ada yang sanggup dari golongan ulama, bukan ulama, zaman dulu ahli kitab. Sebelum mata Anda berkedip ya Nabi Sulaiman. Ternyata itu sudah kita buktikan sekarang dengan teknologi. Ya, kita kalau pesan barang dari Singapura ke Indonesia dalam satu kejap mata resinya sudah sampai. Kebetulan alatnya di sebelah kita, kita bisa mengambil alatnya. Itu jadi kita bisa ternyata kebenaran Al-Quran itu benar ya. Oke itu dalam Islam. Bagaimana dengan ajaran lain? Di Yahudi ada tradisi orang untuk ada dinding ratapan namanya, dinding ratapan ya di Yerusalem, ya Pak, ya di dinding ratapan. Nah di situ orang meratap, lalu kemudian memohon doa dan lain sebagainya. Lalu kita berpikir apakah sampai itu dinding ratapan itu agama lain ya, bukan Islam. Tetapi teknologi sekarang sudah membuktikan. Bapak Ibu sekarang sudah punya Facebook semua ya, termasuk saya. Saya ingin garis bawahi kalimat ratapan, dinding ratapan. Nah di mana Bapak Ibu menulis ratapan, menulis permohonan, di mana? Di Facebook itu, di dinding Facebook, ya Pak ya, dinding Facebook. Nah jadi teknologi telah menganggap bahwa oke, kita ya Allah ya Tuhanku memintanya kepada Tuhan, tetapi medianya adalah dinding. Nah bukan berarti saya menganggap bahwa tidak boleh pakai Facebook ya, saya juga menggunakan Facebook ya. Nah, artinya ada banyak teknologi yang bisa menjawab kebenaran dalam Al-Quran. Baik, itu teknologi dan teologi. Mungkin yang karena waktu saya ingin ajak sedikit lagi membawa
terkait dengan teopanoptik ini ya, saya ingin mengajak kembali ke belakang ke sejarah teoretik ya. Kenapa saya membuat konsep teopanoptik ini? Jadi teopanoptik itu asal katanya adalah panoptik ya. Pada abad ke-8 akhir abad ke-18 di Perancis itu Jeremy Bentham dia melakukan sebuah pendisiplinan para narapidana dengan membangun sebuah penjara berbentuk cincin melingkar, lalu kemudian di tengah-tengahnya ada sebuah menara. Nah, menara itu walaupun walaupun tidak ada penghuninya, tapi dia dianggap sebagai panoptik. Pan itu penghuni, optik itu kacamata cahaya memandang dari jauh. Ya kan kalau kita lihat di film-film ada orang para narapidana itu di apa pakai lampu dia diawasi. Nah, walaupun menara itu tidak ada orangnya tapi dia dianggap ada orangnya. Jadi kita merasa diawasi. Nah, kamera CCTV ya, kemudian RFID, kemudian security gate itu adalah sebuah panoptik. Handphone ini adalah sebuah panoptik ya. Handphone ini adalah sebuah panoptik yang bisa mengawasi kita Bapak Ibu sekalian ya. Kita mungkin oke, dalam Facebook itu ada di sana ada apa ya, tempat yang disinggahi. Nah, itu bayangkan aja kita sekarang ada di Arya Duta. Ini sudah ada di kita, bahkan di email kita ya. Kalau kita telusuri, maka ya apa namanya, ini sama dengan sensor kita ya. Jadi kemana kita arah udah dilihat, apalagi dipasang sensor dan yang lain-lainnya. Jadi dia sebagai panoptik. Pan artinya ya mengawasi kita. Jadi kalau mau kemana-mana GPS-nya dimatikan ya Pak. Iya, GPS-nya dimatikan. Nah ini jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi nah lalu kemudian kita bawa ke perpustakaan seperti tadi, bahwa semua peralatan teknologi itu sesungguhnya adalah sebuah panoptik dan dianggap mendisiplinkan orang. Tetapi saya ambil ranah teologi, ternyata memang ada pengawasan handphone ini sebegitu ketatnya, tetapi ada juga celahnya kan. Maka saya tawarkan di situ ada teologis ya, ada pengawasan murakabah. Jadi murakabah itu adalah pengawasan dari malaikatnya. Nah kalau kita sadari ketika kita mau bekerja di perpustakaan ataupun di lembaga lain, kita orang Islam khususnya ada yang mengawasi kita, yaitu 2 malaikat. Bahkan pengawasannya katanya lebih dekat dari urat nadi kita. Nah itu adalah satu upaya untuk mendisiplinkan di para budaya-budaya yang dilakukan di perpustakaan khususnya. Jadi bisa dengan hal itu kita bisa membuat bahwa sesungguhnya ketika ada teknologi juga, ada ranah teologi juga yang mampu memberikan pengawasan yang bahkan kekuatannya sama dengan kekuatan dari teknologi. Nah inilah mungkin bagi para pemangku kebijakan ya tentunya harus melihat ini juga. Jadi seperti tadi yang saya sampaikan, memang kita sudah banyak yang memiliki kemampuan, profesor dan lain sebagainya, untuk yang para ustadz juga banyak, tetapi memang ada satu wadah yang bisa mengingatkan dan juga memberikan porsi yang sama di dalam kegiatan-kegiatan baik di lembaga maupun di perpustakaan. Nah itu jadi secara keseluruhan bahwa ingin menyarankan bahwa semua persoalan teknologi juga teologinya atau kereligiusitas di suatu lembaga harus dikuatkan, dan itu dengan kedua hal itu mudah-mudahan apa yang selama ini kita anggap kekurangan ya, apa yang selama ini kenapa kita sudah menggunakan teknologi yang canggih masih saja orang tidak disiplin. Nah ternyata mungkin kita sentuh dari ranah teologisnya ya, ranah teologisnya dengan memperbanyak beberapa aktivitas yang memberikan porsi untuk mengingatkan. Nah ini mungkin Bapak Ibu sekalian, dan ya sudah 20 menit saya hanya sebagai anak bawang, jadi mohon maaf. Yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa ketika perpustakaan atau lembaga apapun ingin maju, tidak cukup dengan optimis, apalagi pesimis. Selama ini optimis gitu, tetapi ada lebih tingkat di atas itu, namanya determinis, memaksa
Bukan berarti memaksa kita sebagai pegawai, pimpinan juga memaksa dirinya. Jadi bukan hanya optimis apalagi pesimis, tetapi harus dilakukan adalah determinis. Jadi semua kita punya memaksa diri kita untuk maju. Baik, yang dalam slide itu saya sampaikan yang terakhir ada karena kaitan teknologi dan teologi, ada amal yang mengalir sampai hari kiamat. Amal orang membangun sebuah masjid, ya, membuat sumur, lalu kepentingan umum, maka itu mengalir sampai hari kiamat. Tetapi ada juga amal yang mengalir sampai hari kiamat, yaitu para pengguna perpustakaan yang lupa mengembalikan buku. Nah, itu akan mengalir sampai hari kiamat. Jadi kalau ada buku yang mungkin nanti lihat di rumahnya ada nggak dulu terbawa ya, bukan membawa, terbawa, maka kembalikanlah dengan masukkan saja ke amplop, tulis dari hamba Allah. Mudah-mudahan mudah-mudahan kita akan terhindar dari dosa yang mengalir sampai hari kiamat. Demikian saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thanks. Tes satu, oke. Tes 1, 2, 3. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Mulya telah memaparkan. Jadi sesi kedua ini adalah sesi kita hadir ya, offline ya, dimana ketika kita berbicara masalah teknologi pada sesi pertama tadi, semuanya pembicaranya dengan via online, memanfaatkan teknologi. Nah, pada hari sesi kedua ini dengan senang luar biasa, sangat beda ya, ataupun menghadirkan langsung dan kita tidak terlepas dengan teknologi juga dengan paparan ini. Dapat saya simpulkan bahwa teknologi ya sebagai wadah ya dalam menyebarkan informasi dan dihubungkan dengan perpustakaan ya, selama ini memang perpustakaan yang dianggap hanya sebagai menata koleksi atau mengolah koleksi dan berbasis dengan seolah-olah teknologi itu menjawab semua ataupun kecanggihan dari sebuah perpustakaan. Tetapi kalau dihubungkan dengan pasal Malai kan bahwa ada sejarah yang berawal dari kerajaan Sriwijaya, Majapahit yang mungkin terputus ataupun seperti apa ya, konteks Sriwijaya ini kan nggak ada, maaf ini Pak Ida, kalau Sriwijaya kerajaan Majapahit kan ada pilar-pilarnya masih ada nih di Mojosari dan sebagainya. Tapi ini kalau di kerajaan Sriwijaya ini kan pilar-pilarnya ada yang tidak ditemukan, ada yang menduga di Sungsang, ada yang di Pagar Alam dan ada yang seperti itu kan. Jadi intinya ada terputus tentang artefak itu. Jadi inilah peran perpustakaan untuk menggali kembali ataupun menyediakan informasi tersebut. Jangan sampai tadi kata Pak Ida mengatakan kalau di perpustakaan Singapura itu menyimpan koin yang di kerajaan Sriwijaya atau kerajaan Majapahit. Nah, kenapa tidak di perpustakaan yang Palembang sebagai diklaim sebagai pusat kerajaan Sriwijaya? Idealnya kita memiliki ya kekayaan atau sumber-sumber informasi yang berkenaan dengan kerajaan Sriwijaya itu sendiri. Kemudian dari kemudian untuk masalah pelajaran di perpustakaan ya tidak hanya ke konteks naskah saja ataupun printed, tapi juga lebih ke kita beralih ke learning style, yaitu diantaranya dengan visual ya. Kita saat ini ibu-ibu juga ketika ingin mengetahui suatu resep masakan hanya lewat YouTube ya, bahkan tutorial apapun pembelajaran daring, learning juga tutorial lewat YouTube juga secara visual gitu kan. Nah, itulah peran teknologi yang bisa berkembang saat ini. Kemudian bahwa kemajuan teknologi membuat budaya kerja menjadi disiplin, tetapi teknologi juga ada celah kata Pak Mulyadi. Nah, teknologi itu sebagai alternatif untuk mendisiplinkan ya, teknologinya adalah hisab ya, karena perhitungan di akhir nanti kita ada yang melihat kita, ada yang mengawasi seperti itu. Makanya ada muraqabah kata Pak Mulyadi tentang pengawasan dari malaikat. Baik, dari para audiens sekalian ada yang bertanya kan? Oh iya, ini saya sudah melihat ada pertanyaan dari Bapak dari Bapak Irham Falahuddin ya, yang bertanya ini bagaimana konsep teoponoptik ya tersebut ya secara real mampu mengubah perilaku disiplin pustakawan. Kira-kira apa tolak ukurnya dalam konsep indikator kinerja? Kalau dalam itu ada indikator kerja utamanya seperti apa? Mungkin itu yang dari Pak Irham Falahuddin untuk Pak Mulyadi tentunya karena budaya kerja ya. Mungkin selanjutnya, maaf saya lihat lagi, ya ada untuk Pak Ida.
ini sama dari Pak Ilham juga. Apakah konsep GELAM ya sudah bias diterapkan kampus yang memiliki pustaka modern? Kira-kira apa kendali di Indonesia? Kami persilakan juga mungkin nanti dari peserta yang online ya, yang seperti ada yang saya lihat di sini, ada yang dari Bandung ya, ada dari Wali Songo juga, kemudian dari Tangerang, silakan chat ya di kolom chat untuk pertanyaan. Serambi menunggu pertanyaan dari peserta dari online, apakah yang offline ini ada yang ingin bertanyakan? Yang hadir di offline di ruangan ini ada yang bertanya, kami persilahkan. Atau kita tunggu dulu ya. Nah, untuk sambil menunggu kami persilahkan kepada Bapak Dr. Ida Fajar Prianto untuk menjawab dari pertanyaan yang sebagai Pak Irham, kemudian mungkin langsung Pak Mulyadi ya. Kami persilahkan. Ya, sebetulnya GELAM itu konsep lama ya, cuman banyak yang terpisah-pisah. Jadi itu galeri sendiri, museum sendiri, arsip sendiri, perpustakaan sendiri. Nah, kalau ini dipadu, maka akan menghasilkan kekuatan informasi yang luar biasa banyak, luar biasa besar. Jadi orang bisa belajar dari arsipnya, dari penelitiannya, dari barang-barangnya yang ada di situ. Kemudian bisa juga mungkin melihat secara visual dengan teknologi misalnya, prosesnya seperti apa misalnya. Ini konsep-konsep ini kalau kita terapkan ini akan menjadi sumber informasi yang luar biasa besar. Jadi di perpustakaan kalau kita kembang, perpustakaan ini menjadi sangat kuat. Syukur itu bisa juga dimunculkan secara online juga. Jadi orang tidak harus datang ke situ, misalnya dari jarak jauh pun bisa. Nah, peran dari media itu sangat bagus, media sosial dalam hal ini itu juga sangat bagus. Nah, tetapi konsep itu memang kalau kita harus berpikir tentang space, jadi luasannya seberapa besar. Kemudian bagaimana kita meyakinkan, kalau di Indonesia itu persoalannya adalah bagaimana pustakaan bisa meyakinkan pimpinan agar konsep ini atau ide-ide semacam ini bisa disetujui oleh pimpinan. Nah, tadi dikaitkan dengan SDM yang disampaikan Pak Mulyadi, memang ini persoalan juga. Jadi bukan sekedar disiplin saja, tetapi bagaimana menghasilkan satu decision making, pembuatan keputusan, kemudian sesudah itu menyampaikan gagasan-gagasan ini pada stakeholder. Ini bukan hal yang mudah. Karena kebanyakan dari pustakaan itu agak kurang berani menyampaikan ide-ide pada stakeholder atau pimpinan. Ini dibutuhkan keberanian yang luar biasa. Tetapi selain keberanian juga kita punya gagasannya tadi. Jadi ide-ide ini harus betul-betul ada kajian, kemudian latar belakangnya seperti apa. Kalau kita bisa berani menyampaikan itu, saya kira akan menghasilkan konsep GELAM itu. Jadi selama ini yang masih parsial, mungkin terpisah-pisah juga, itu kalau bisa disatukan. Tetapi ini ide yang membutuhkan pencurahan waktu dan pemikiran. Nah, kalau kita lihat di negara tetangga kita, itu sudah mulai melakukan hal semacam itu. Jadi seperti tadi yang saya tunjukkan tadi, Kendi itu sudah dimulai di Universitas Malaya. Hanya Kendi saja di situ, enggak yang lain. Mereka punya spesialisasi ternyata. Nah, apakah kita bisa misalnya satu lembaga, satu institusi mempunyai spesialisasi yang dimunculkan di situ? Tidak harus seluruhnya, kalau seluruhnya mungkin enggak mampu kita. Tapi kita mungkin bisa memulai dengan spesialisasi tadi. Spesialisasi informasi atau pengetahuan yang dimunculkan, digagas, dimunculkan, kemudian direalisasi. Butuh waktu, butuh pengakuan dari pimpinan, dan butuh anggaran. Ini hal yang memang tidak mudah.
Tapi kalau kita berpikir tentang anggaran sebagai persoalan pertama, semuanya nggak akan jalan. Pustakawan itu kalau kadang-kadang saya tanya pada pustakawan, gimana kalau kita presentasi di internasional? Jawabannya nggak ada anggaran, udah habis. Tapi kalau idenya itu diterima, sebetulnya anggaran bisa kita pikirkan berikutnya. Kesulitan kita seringkali adalah anggaran menjadi kendala utama, bukan sebetulnya. Saya pergi kemana-mana nggak pakai anggaran sendiri, kebanyakan. Jadi anggaran itu bisa kita cari. Tetapi ide-ide ini yang perlu kita pikirkan, utamanya di situ. Seperti pustakaan maju di call for papers, takut nggak punya anggaran, itu mati di situ. Jadi kalau kita pikirkan anggaran mati, nggak akan muncul ide-ide baru. Kita harus pikirkan dulu idenya apa sih sebetulnya kita munculkan. Kalau kita muncul di internasional, ya kita munculkan keunikan Indonesia. Tapi kalau berbicara di Indonesia, apa yang baru dari internasional? Sebetulnya dibalik itu saja sih, yang penting di situ. Nah, banyak sekali sebetulnya di kita itu ranah itu. Jadi ranah dalam peradaban perkembangan baru di Palembang atau di Sumatera Selatan saja sebetulnya banyak yang bisa kita gali. Kemudian kita bisa munculkan di perpustakaan sebagai satu keunikan di dalam perpustakaan yang kita punya. Jadikan itu satu hal yang luar biasa. Direalisasi mungkin dimulai dari hal yang kecil, peradaban Sumatera Selatan di situ. Direalisasi dari hal yang kecil, kemudian akan semakin membesar. Ditulis juga oleh pustakawan, dipresentasikan di internasional, nilainya akan tinggi. Jadi kalau kita mempunyai ide, jangan hanya berhenti pada konsep, tapi realisasi satu, yang kedua dipresentasikan juga, sehingga punya dukungan dari berbagai orang, banyak orang, juga diketahui oleh banyak orang. Kemudian dimunculkan di media sosial juga mungkin. Jadi penyebaran informasi ya tentang gagasan-gagasan kita itu akan jadi bisa dipahami orang, kemudian mereka bisa gabung, bisa membantu kita juga, bisa jadi. Jadi kalau kita punya ide kemudian kita simpan sendiri, nggak bisa, nggak akan muncul secara besar. Dan kita punya keterbatasan, setiap orang itu punya keterbatasan. Nah, menghasilkan secara bersama-sama itu akan menghasilkan sesuatu yang lebih besar. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih untuk pertanyaan ke saya dari Pak Dr. Irham Palahuddin. Nah, beliau ini WD pembantu Dekan 1 Saintek ya. Jadi memang berkaitan dengan teknologi dan kita semua tahu beliau adalah suami ibu dekan kita Pak Sadap. Baik, terima kasih Pak Dr. Irham. Jadi konsep teopanoptik itu bagaimana instrumennya, kemudian bagaimana cara mengukur capaiannya. Jadi seperti yang saya sampaikan, kalau teknologinya mungkin sudah kita secara sederhana sudah kita bisa mengujinya mudah sekali. Akhir bulan dicetak sudah selesai. Tetapi masalah teologi ini memang berkaitan dengan akan melihat fenomenanya di lapangannya. Jadi sebagai contoh akan dijadikan sebagai instrumen di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu dia memang lebih mengedepankan budaya religiusitasnya. Yang pertama, setiap pemustaka siapapun itu yang masuk ke dalam perpustakaan dia harus membaca Al-Quran satu lembar, satu makro, satu ain ya. Nah itu jadi di data sudah membaca itu baru dia masuk cari buku. Nah, kemudian yang kedua, dengan adanya teknologi sekarang kalau kita melihat instrumen itu orang begitu jam di Universitas Muhammadiyah ini saya contohkan saja katakanlah di yang pernah saya lihat setiap jam 12 perpustakaan tutup ya. Sementara dalam aturan itu 24 jadi harusnya buka 24 jam tapi dia tutup, berani melakukan penutupan itu seluruh pengunjung digiring ke masjid.
Bahkan di sana terus untuk mendengarkan ceramah 15 menit. Ya, jadi mungkin suruh dicatat karena ini para pustakawan. Jadi itu adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memberikan memberi porsi kepada sikap religius. Ini juga bisa diterapkan mungkin bukan hanya di perpustakaan, di kantor juga pimpinan memberikan satu porsi untuk kegiatan religius, karena seperti tadi kita sudah sepakat bahwa mempunyai kekuatan sama dengan teknologi. Nah itu ada yang seperti itu. Nah kemudian kalau kita melihat ukurannya ya tadi berarti kita melihat kalau teknologi sudah jelas, tetapi kalau teologi kita melihat fenomenanya mungkin salah satunya dengan mengadakan survei atau bertanya seperti misalnya hisab. Kita lihat ya kenapa Pak bisa kerja langsung, mungkin dia menjawab saya bekerja adalah ibadah. Ibadah pun ada hisab, katakan tadi yang perhitung, ada hisab perorangan bahwa satu saat kita juga berpertanggungjawabkan di akhirat nanti. Atau misalnya saya bekerja untuk memenuhi kebutuhan anak istri saya, tetapi saya ingin penghasilan yang saya dapatkan itu halal misalnya. Nah itu jadi mempersiapkan porsi itu kalau secara kelompok atau mandiri. Tetapi secara kebijakan sekarang di perpustakaan itu lebih banyak kepada porsi teknologinya. Kalau teknologi dia ada kepala sub teknologi, kemudian di bawahnya dia adalah sub bagian server, bagian hardware, bagian software. Tetapi di dalam yang keislaman itu tidak ada. Jadi kalau misalnya ditanya di mana nih tentang keislaman, oh tanya si A saja karena dia pernah pesantren. Tetapi tidak ada membuat satu sub yang khusus untuk tentang teologis ini. Maka di sini saya juga kalau bisa menawarkan tuh ada dalam satu perpustakaan di dunia perpustakaan itu ada namanya biblioterapi. Jadi kalau seandainya di perpustakaan itu dibuat sub biblioterapi, maka itu yang mengurusi tentang ceramah, dakwah, kesehatan, tentang spiritual. Nah itu bisa ada orang yang bertanggung jawab memberikan porsi itu. Jadi berjalan antara yang yang teknologi dengan teologi. Mungkin begitu Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Mulyadi M. Hum dan Bapak Dr. Ida Fajar Prianto yang telah menjawab dari pertanyaan Bapak Dr. Ilham Falahuddin. Kita melihat dari peserta online ini ada pertanyaan, apakah masih ada pertanyaan ini belum ntar saya lihat. Yang dari audien hadir offline apakah ada? Kami persilahkan pertanyaan. Tidak ada? Ini ada yang japri dengan saya nih Pak Ida. Yang japri mungkin dia lagi masalah jaringan. Tadi kan dalam konsep perpustakaan, arsip, museum dan galeri itu kan menjadi satu kesatuan. Tentunya perpustakaan yang sudah harus beralih ke learning style yang dari lebih ke visual. Nah, kalau dihubungkan dengan Malai sebagai Sriwijaya sebagai kerajaan yang istilahnya itu tempatnya itu katanya bingung ya, ada di Palembang ataukah ada di Jambi ataukah seperti apa. Nah kadang tidak ada keutuhan seperti kerajaan Majapahit itu di Pulau Jawa. Ini katanya apakah karena Palembang ini bertanah gambut sehingga mungkin bentuk kerajaannya dulu panggung-panggung atau seperti apa gitu. Tidak ini. Nah seperti apa kami generasi muda, ini anak semester 3 yang mengenai ini. Seperti apa kami generasi muda yang ya ingin tahu lebih tentang kerajaan Sriwijaya. Mungkin seperti apa konsep yang bisa Pak Ida berikan untuk ini Pak. Terima kasih Pak. Ya, saya kira kita punya pakar dalam geologi atau ilmu tanah gitu ya. Jadi kita bisa memunculkan itu, memvisualisasikan gambaran misalnya tanah gambut itu seperti apa dengan dengan nuansa sejarah Sriwijaya. Jadi ada nuansa sejarahnya, kemudian itu ada gambaran di situ seperti apa. Sebetulnya kita punya juga kalau kita gali, kita punya buku-buku yang menjelaskan tentang kerajaan Sriwijaya pada masa itu. Nah, cuman mungkin bentuknya itu tekstual.
Nah, bagaimana menggambarkan dari tekstual itu kita pindahkan menjadi visual? Ini adalah konsep yang bisa direalisasi oleh para pustakawan. Karena apa? Hal yang sederhana misalnya storytelling saja, itu kan dari teks yang kemudian disampaikan secara oral, secara lisan, kemudian dimunculkan menggunakan teknologi, itu bisa. Mengapa dari buku misalnya, buku itu kemudian kita gambarkan, menjelaskannya secara oral, kemudian ditambahkan dengan visualisasi misalnya. Ini ranahnya adalah ranah produksi informasi. Jadi pustakawan sekarang ini tidak hanya sekedar membeli buku, tugasnya membeli buku kemudian mengklasifikasi. Kalau ini bisa kita tingkatkan, menghasilkan atau memproduksi informasi, sebetulnya itu bukan produksi informasi secara utuh, tetapi adalah kalau kemas ulang. Sebetulnya kemas ulang. Jadi kemas ulang informasi ini direalisasi dari konsep tekstual kemudian menjadi visual misalnya. Ini sesuatu yang sebetulnya mata kuliahnya sudah ada sebetulnya. Tapi bagaimana itu direalisasi misalnya. Bagaimana pada mata kuliah kemas ulang informasi jurusan perpustakaan itu tugasnya tidak menyerahkan paper, tidak menyerahkan makalah sebagai tugas akhir, tetapi mereka memproduksi informasi, kemas ulang informasi yang kemudian menjadi koleksi perpustakaan. Berapa mahasiswa di jurusan kita di sini? Jurusan 300. Kalau masing-masing menulis satu, setiap mahasiswa menulis satu, mengemas ulang informasi Sriwijaya atau apapun, satu saja dalam bentuk itu, visualisasi dan audiovisual misalnya, koleksi perpustakaan jadi luar biasa di situ. Kemas ulang sebetulnya, mata kuliahnya ada, tetapi itu belum dikembangkan secara berbasis teknologi. Padahal mahasiswanya itu sudah mengenal teknologi. Nah, hal yang sederhana itu bisa kita lakukan sebetulnya. Nah, nanti kita minta dosen mata kuliah kemas ulang informasi itu mengganti itu, karena pengalaman saya di Texas itu adalah tidak ada ujian tengah semester, adanya adalah film. Mahasiswa harus menghasilkan film tentang kampusnya sendiri. Misalnya dosen ini sedang melakukan penelitian, prosesnya seperti apa penelitian itu, ya kita buat filmnya, kemudian kita simpan di perpustakaan. Kemudian ujian akhirnya itu adalah membuat game. Nah, bagaimana dengan tadi misalnya ranah peradaban Melayu, misalnya itu kita jadikan sebagai game edukatif misalnya. Itu kemas ulang juga sebetulnya, kemas ulang informasi dalam bentuk gaming, kemudian juga bisa dalam bentuk visual. Ini adalah model-model yang sebetulnya bisa dikembangkan. Tetapi kita membutuhkan itu. Jadi membutuhkan orang-orang yang bisa mengemas di situ. Nah, kita perlu rubah itu, isi atau konten dari mata kuliah itu sebetulnya. Jurusan perpustakaan itu kaya dengan itu, dengan berbagai ragam kemas ulang dan lain-lain. Cuman kita ini belum mengembangkan secara besar-besaran. Mata kuliahnya itu isinya cuman itu aja, nggak ganti-ganti. Padahal dunianya udah berubah. Kita ditantang di situ. Tapi ini tantangan terhadap dosen loh, terhadap dosen. Jadi selama ini kan kita tantang mahasiswa, kita tantang dosennya. Dosennya harus update dan upgrade di situ, sehingga mahasiswanya itu juga menghasilkan produksi informasi yang keren gitu. Nah, ini bisa dijual. Visualisasi informasi itu akan penting sekarang ini. Visualisasi data, visualisasi informasi itu adalah hal yang sekarang menjadi tren dalam 5 tahun terakhir. Visualisasi data terutama. Nah, ini menjadi kalau ini bisa dikembangkan dalam praktek perpustakaan, luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada dari Alvin ya, Alvin Jola untuk Pak Mulyadi katanya. Pandemi ini kan membawa kita beralih ke teknologi, Pak. Kemudian teknologi seolah-olah dipaksakan ya untuk harus siap dari semua pembelajaran, baik itu sistem daring ataupun
secara online. Walaupun kami sebagai mahasiswa merasa terpaksa dengan daring karena harus bersediakan kuota. Nah, berbicara mengenai teknologi, apakah kan tadi kata Pak Mulyadi ada peluang, ada celah ataupun manipulasi. Nah, kadang-kadang anak muda di zaman ini, zaman kami ini sering menjadi hacker gitu ya. Nah, bagaimana dengan hubungannya dengan teologinya, Pak? Apakah celah itu bisa dihindari kalau dari sudut pandang dari Pak, dari teologinya, Pak? Dari Alvin Jola. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Alvin Jola ya. Secara khusus tadi saya sampaikan di awal bahwa teknologi modern memiliki celah. Nah, apakah teologi juga memiliki celah? Seperti yang sekilas tadi saya sampaikan, dalam bahasa akademiknya manusia ada ketidakstabilan transendental ya. Apa kalau dalam hadisnya tadi ya apa tadi? Al-imanu ya cidewa ya pus ya mana ada Pak yang jadi iman itu bisa kadang naik kadang turun katanya gitu. Jadi ada kemajuan teknologi, memang sekarang misalnya kita dengan menggunakan Zoom meeting. Zoom meeting juga ya sebenarnya ada celahnya. Ya kalau kita lihat celahnya memang banyak. Bahkan saya ketika mahasiswa dalam mata kuliah saya kalau bisa videonya suruh hidup gitu kan. Jadi kalau videonya mati itu sama dengan tidak hadir sebenarnya gitu kan. Bisa saja dia hidupkan videonya lalu hidupkan Zoom meetingnya lalu kemudian dimatikan soundnya kemudian videonya lalu dia tidur misalnya, itu kan istilahnya celah-celah yang bisa dilakukan. Jadi sebenarnya secara idealnya kalau hadir dalam Zoom meeting itu ya ada kameranya gitu kan. Nah itu persoalannya. Kemudian ada hal-hal yang dengan adanya teknologi ini kita beralih, semua kegiatan beralih kepada digital ya. Katakanlah semua aktivitas seperti mengajar sekarang sudah digunakan Zoom meeting. Kemudian juga kita kemarin ada yasinan bersama ya, bahkan Fakultas Adab Sekeri sudah bisa melakukan dengan Zoom meeting. Jadi dalam kesempatan ini juga saya menyampaikan jangan sampai ada hal-hal yang tidak boleh dalam agama malah kemudian dilakukan. Sebagai contoh ini nauzubillah min zalik ya, kalau jangan sampai ada sholat Jumat Zoom. Jadi ustadznya khotibnya Jumat di masjid lalu kita sholatnya di rumah. Nah itu insya Allah tidak, kalau itu ya terlalu parah. Tetapi kalau mungkin dengan kegiatan-kegiatan lain bisa, tetapi ketika dalam hal ibadah mungkin tidak bisa. Tapi itu bisa saja terjadi kan itu sama saja seperti tadi tahlilan di rumah kita di sana ada, itu kan bisa ya. Kembali ke individunya Pak ya. Iya, jadi kembali ke ya. Jadi ya mudah-mudahan bisa menyikapi semua celah-celah itu dengan kesadaran diri. Jadi sebenarnya kesadaran diri kalau dari teologisnya. Dalam agama lain juga saya pernah lihat dalam budaya Jawa dari Clifford Gert itu. Jadi orang bisa sadar itu karena dia ada dalam bahasa agama yang lain dia sebutnya sebagai mood and motivation. Jadi manusia ketika sudah tidak mood, nah itu enggak mau lagi enggak mau apa lagi. Tapi ketika ditelusuri mood dan motivation itu adalah kesadaran diri. Rupanya agama lain ketika orang sudah sadar diri, maka dia akan menjadi orang yang tidak akan melakukan pelanggaran. Tetapi kalau dalam Islam ada namanya istiqomah. Jadi mungkin itu ya Pak Saudara Alvin, istiqomah. Jadi kalau dalam teologis, kalau dalam agama lain mungkin kesadaran diri atau mood and motivation. Dalam agama Buddha kita kenal ada namanya karma ya. Kalau orang sudah sadar tentang karma itu dia akan sadar. Karma itu secara sederhananya begini. Perbuatan kita dibalas sebelum mati, perbuatan kita dibalas. Nah, itu sangat ya. Jadi kalau kita mukul orang pasti dipukul orang di dunia, belum di akhirat. Kalau kita berbicara mengumpat orang, nanti kita dikumpat orang. Jadi itu ya. Jadi betapa teologis bisa berpengaruh besar terhadap kesadaran diri seseorang. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih. Ini ada satu lagi lewat chat ini Pak Ida. Dari Stage Islamic Village Tangerang ya. Ini dari Bapak Abdul Napudin ya. Ini teman S2 saya dulu di UI. Dia mengatakan karena kita bicara mengemas ulang,
Kemas ulang informasi tentang Sriwijaya, seberapa besar tingkat keakuratannya tanpa bantuan naskah kuno atau buku-buku dari dunia lain seperti dari Cina dan India yang mungkin memiliki cerita asli tentang Sriwijaya pada zamannya. Nah, agar keberadaan atau kebesaran Sriwijaya yang digaungkan pada zaman dulu itu tidak jadi pertanyaan lagi bagi anak cucu wong Melayu. Nah, gitu, Pak. Mungkin ini terakhir pertanyaannya karena kita ada waktu. Saya yakin dan percaya dari audiensnya banyak yang ingin bertanya ya. Tapi nanti bisa langsung kita chat atau nanti kita hubungkan langsung diskusi dengan Pak Ida ataupun lewat teknologi tentunya. Ya, kami silakan kepada Bapak Ida untuk menjawab pertanyaan terakhir dari Bapak Abdul Napudin dari State Islamic Village Tangerang. Jadi harus kita kembangkan konsep GLAM tadi. Jadi ada arsip, ada perpustakaan, ada museum, ada galeri. Kalau konsep ini kita gunakan sebagai dasar, maka kemas ulang itu akan menjadi sesuatu yang betul-betul ada dasarnya dan lebih lengkap. Jadi arsipnya ada. Naskah kuno tadi adalah salah satu bentuk representasi dari sumber yang asli. Jadi ini penting untuk dimunculkan. Tetapi juga di dalam setiap membuat kemas ulang itu kan kita harus menyampaikan sumbernya dari mana, menurut versi apa. Karena bisa jadi versi A, versi B, versi C, versi D tentang Sriwijaya misalnya. Itu bisa jadi. Nah kita juga harus menyampaikan di situ dalam setiap kemas ulang harus ada sumbernya. Seperti dalam menulis kita punya referensi. Nah referensi itu kalau bisa, ini kebiasaan orang-orang di perpustakaan tuh menurut A dalam B. Nah, itu adalah persepsi di situ, persepsi informasi bukan sumber aslinya. Tapi itu terjadi di kita, termasuk dalam disertasi. Kadang-kadang orang menulisnya menurut John di dalam Sulistyo Basuki misalnya. Itu menurut pendapatnya Sulistyo Basuki dalam tulisannya itu atas tulisannya John. Nah kita harus melihat tulisan aslinya. Maka di Amerika sumber aslinya sumber tulisan kutipan dalam kutipan maksimal 1 dalam setiap tesis dan disertasi. Nggak boleh lebih dari 1. Nah kita seringkali begitu. Nah kita harus tuliskan di situ sumber aslinya itu sumbernya dari mana kalau kita melakukan kemas ulang. Menurut sumber A, menurut sumber B, menurut sumber-sumber ini misalnya itu seperti ini. Jadi kita tidak akan salah juga di situ. Kalau kita mengemas ulang informasi tetapi kita tidak menyebutkan sumbernya dari mana, itu kita melanggar copyright, hak cipta. Jadi mungkin sumbernya informasi baru juga bisa. Tapi sumber kalau sejarah itu sumber yang lebih lama itu lebih akurat dibanding sumber baru. Ini kalau di dalam dunia informasi baru terutama dalam tesis disertasi ya, kadang-kadang dituliskan sumbernya maksimal 5 tahun terakhir. Salah di situ. Hukum Newton itu sudah bertahun-tahun tapi tetap dipakai. EMC kuadratnya punyanya Einstein tetap dipakai walaupun itu sudah bertahun-tahun. Jadi sumber lama itu tidak berarti sumbernya tidak akurat. Sumber lama itu tetap dibutuhkan. Jadi saya juga tidak setuju pada waktu orang membuat peraturan di sebuah perguruan tinggi sumbernya harus terbaru misalnya 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Sumber lama itu juga akurat. Nah ini penting di situ. Jadi konteksnya tadi GLAM itu penting. Jadi ada arsipnya, ada barang aslinya, efemera misalnya, atau juga termasuk teksnya ada. Teks lama itu bukan berarti teks itu sudah usang. Justru nilainya kadang-kadang tinggi. Dalam konteks sejarah tinggi, konteks sejarah itu. Tapi kalau dalam kedokteran, buku lama nggak dipakai. Jadi kita harus melihat konteks keilmuannya itu seperti apa. Jadi ini penting untuk melihat konteks peradaban sejarah. Kita harus melihat konteks sejarahnya sehingga sumber-sumber lama itu menjadi penting. Tetapi jangan lupa itu selalu harus kita sebutkan. Mengutip pun kita kadang-kadang keliru, lupa kadang-kadang menyebutkan sumbernya. Ini koreksi diri bagi kita semua dalam membuat
atau melakukan kemas ulang informasi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada kedua pemateri kita pada hari ini, dan saya yakin dan percaya teman-teman yang di sana, di online sana masih banyak yang bertanya. Seperti saya sampaikan tadi, kita bisa bertanya melalui japri langsung melalui dengan teknologi. Dapat saya simpulkan bahwa pemateri pada sesi kedua ini adalah bagaimana kita menjadikan teknologi sebagai wadah dalam menyampaikan informasi, dan informasi adalah penting. Dan informasi berhubungan dengan sejarah tentunya ada kemas ulang gitu ya. Kemas ulang itu banyak sekali kita memanfaatkan sumber-sumber yang apakah yang sifatnya murah dan anggaran bukan menjadi sebuah masalah untuk kita berkarya. Dan ide untuk mengemas ulang atau menjadikan perpustakaan sebagai sumber informasi itu tetap bisa kita laksanakan. Dan tetap berjayalah Sriwijaya untuk anak cucu wong gitu galau. Seperti itu. Okay, thanks so much for your attention. Until now I ask the moderator, I am so sorry and mistake. And I say Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give Okay, applause before give for- applause from the second pada pemerintah kita give applause. Sekali lagi kita silakan untuk give applause yang semeriah mungkin. Oke, terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Barkah sebagai MC. Oke, thank you so much for your attention. Dan ada satu pantun dari kita, anak hebat tidak lupa sarapan, roti gandum diolesi selai. Terima kasih kami ucapkan sudah mendengarkan sampai selesai.